Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswi Universitas Imelda Medan, program studi S1 Keperawatan tingkat 2C. Pada video kali ini, kami akan mendemonstrasikan pemeriksaan kadar gula darah sewaktu pada mata kuliah Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin yang dibimbing oleh Ibu Natalia Yanti, Silagat, SKF, NS, MKF, SPF, EP. Jangan minum dulu. Apaan sih? Buat orang kaget aja. Kamu tahu nggak sih, manisnya boba itu cuma sesaat, tapi lonjakan gula darahnya bisa bikin penyesalan seumur hidup. Aku cuman minum 1 gelas doang. Eits, jangan sepele, jangan sampai stres hilang malah depresi datang. Daripada kamu keburu tumbang, mending kita cek gula darah kamu pakai GDS sekarang. Apa itu GDS? GDS singkatan dari gula darah sewaktu, yaitu pemeriksaan yang sifatnya fleksibel banget, kapan saja bisa dilakukan tanpa harus berpuasa, mau pagi, siang, atau malam. Habis minum boba, tes ini bisa langsung membaca kadar gula darah kamu. Yang pertama, untuk membantu mendeteksi dini diabetes mellitus. Yang kedua, untuk membantu memantau kadar gula darah yang dipengaruhi oleh pola makan dan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, membantu mencegah komplikasi diabetes melalui penanganan sejak dini. Setiap pemeriksaan gula darah memiliki nilai normal yang berbeda sesuai waktu pemeriksaannya. Gula darah puasa atau GDP dilakukan setelah berpuasa 8-10 jam dengan nilai normal 70-100 mg per desiliter. Yang kedua, gula darah 2 jam setelah makan dilakukan 2 jam setelah makan dengan nilai normal di bawah 140 mg per desiliter. GDS atau gula darah sewaktu bisa dilakukan kapan saja tanpa harus berpuasa. Namun, jika hasilnya lebih tinggi dari 200 mg per desiliter, hal ini sudah mengarah kepada diabetes. Nah, benar banget. Kalau gula darah mulai tinggi, tubuh akan memberikan sinyal melalui 3P. Yang pertama, polidipsi, yaitu sering merasa haus berlebihan. Yang kedua, polifagi, cepat merasa lapar secara terus-menerus. Yang ketiga, poluri, sering kencing, terutama saat malam hari. Daripada makin penasaran, yuk intip langsung tindakannya bersama kami. Let's go! Baik, sebelum melakukan tindakan, di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan saat pemeriksaan KGD, yaitu ada baki yang di atasnya ada bak instrumen berisi Henscool, kemudian ada strip glukosa, lalu ada glukometer, lalu ada alcohol shape, kemudian ada pena lancet, lalu ada slot lancet, dan yang terakhir ada nerbekan. Selamat pagi Ibu, saya Ginar. Gimana keadaan Ibu sekarang? Sedikit lemas. Oke, baik Ibu. Saya kesini tujuannya untuk melakukan tindakan mengecekkan gula darah Ibu supaya kita bisa mantau apakah gula darah Ibu normal atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, saya sediain bahannya dulu ya Ibu. Sebelum kita melakukan tindakan, kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan 6 langkah. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan kanan dan kiri secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari. Yang keempat, gosok punggung jari dengan jari saling mengunci. Kelima, gosok ibu jari secara memutar. Yang keenam, gosok ujung jari pada telapak tangan secara memutar. Setelah cuci tangan, kita memakai handscoon dan menyiapkan alat-alat yang diperlukan.
Setelah itu kita pasang strip pada glukometer. Lalu pilih jari pasien, bersihkan dengan kapas alkohol swab. Tusuk bagian samping ujung jari menggunakan lancet steril. Ambil tetesan darah dan tempelkan pada strip glukosa. Tekan bekas tusukan menggunakan kapas kering hingga perdarahan berhenti. Kemudian, tunggu hingga hasil muncul pada layar glukometer. Baik Ibu, dari hasil gula darah sewaktu Ibu 89 mg per desiliter ya Ibu. Itu normal sis. Ya ini normal Ibu. Normalnya itu kurang dari 200 mg per desiliter Ibu. Ya. Baik Ibu, di sini saya telah selesai melakukan tindakan. Terima kasih Ibu. Siapa nih yang mau hidup sehat hingga tua? Yuk terapkan hidup sehat bersama kami. S. Seimbangkan pola makan. Konsumsi gizi seimbang seperti karbohidrat, protein, serat, dan lemak baik dengan porsi teratur agar gula darah tetap normal. Evaluasi gula darah secara berkala. Rutin cek gula darah seperti GDS untuk memantau kondisi tubuh sejak dini. Hindari makanan tinggi gula seperti boba, sirup, kue, agar gula darah kamu tidak melonjak tinggi. Aktif berolahraga, rutin beraktivitas fisik seperti jalan cepat selama 30 menit sehari agar tubuh mengolah gula darah menjadi energi. T. Tahap minum obat sesuai anjuran. Minum obat dan kontrol kesehatan secara rutin agar gula darah kamu terkendali dengan aman. Sekian video dari kami. See you!